Kalau untuk pengalaman seru sih, kalau buat aku semuanya seru karena ini mungkin pengalaman pertama aku ya, gitu. Jadi yang biasanya pegang mic, joget-joget di panggung, kalau ini saya di depan kamera dan harus menghafalkan beberapa skrip, terus juga bertemu dengan bintang-bintang besar yang biasanya saya tonton di bioskop gitu kan, alhamdulillah. Mungkin di sini pendalaman karakternya sebagai ibu guru. Aku bukan seorang guru juga, jadi aku lebih coba untuk bagaimana caranya bisa menjadi seorang pendidik atau guru yang memang bisa hangat dengan anak-anak. Dan mungkin proses syuting waktu pas ngajar di kelas yang paling berkesan buat aku karena kita harus itu lumayan lumayan malam kali ya, tapi itu anak-anak masih energinya masih benar-benar full baterai, sedangkan mungkin kalau aku karena waktu itu lagi puasa mungkin agak-agak ngedrop. Tapi happy-nya adalah ketika pas lagi take itu beberapa anak-anak justru yang memberikan energi besar buat aku untuk kita melakukan syuting di malam hari itu. Itu aja sih kayaknya, semuanya sih berkesan. Baik, terima kasih. Kita ke pengacara mungkin boleh ya. Aku agak tegas loh ngomongnya nih. Silakan Bapak Irna. Kalau pro bono gratis nggak apa-apa. Ya, selamat sore teman-teman. Jadi terima kasih udah nyempetin waktu. Kalau yang berkesan sekali buat saya, pertama kali ditawarin saya sudah sangat berkesan karena ini pertama kali saya jadi antagonis ya. Biasanya lebih ke komedi, jadi yang protagonis, sekarang jadi dalam tanda kutip antagonis ya. Terus referensinya juga banyak ya, kita pernah lihat di YouTube atau mana kan yang pengacara yang seru-seru itu kan. Jadi modal buat saya supaya bisa bawain karakter ini ya. Yang paling berkesan sih waktu di persidangan ya, waktu lihat si anaknya juga protes dan nangis juga. Pada saat itu saya sebetulnya agak bingung, sudah perasaan tuh jadi galau gitu ya. Maksudnya saya harus ikut sedih atau saya harus tetap jadi si pengacara yang si antagonis ini gitu. Tapi di situ saya berkesan banget sama Bu Maria. Selamat buat Bu Maria, keren banget mainnya. Terima kasih. Luar biasa, terima kasih. Ya Umi cantik. Ya, silakan mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah datang ke sini. Dan pertama-tama saya waktu dikasih judul ini agak gimana ya, agak deg-degan juga kan, jangan panggil Mama Kafir, waduh ini film apa nih gitu kan. Tapi pas begitu ada scene yang agak saya meragukan karena kan di sini sebagai ustazah gitu ya. Jadi ada scene waktu saya sama Fafat yang mengatakan bahwa bukankah kita itu bisa menikah dengan ahli kitab. Itu sebenarnya agak sama saya sebenarnya agak ragu, ini gimana nih, boleh apa enggak ya gitu kan. Itu saya sempat nanya sama ustadz-ustadz saya gitu kan. Memang ada pendapat yang seperti bahwa boleh wanita laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab gitu kan. Itu sebenarnya saya agak-agak ngeri, sampai saya nanya ke guru-guru, ke ustadz-ustadz gitu. Sampai akhirnya gimana nih cara amannya nih, saya sebagai ustazah nih, takutnya nanti takut ada sedikit kontra ya gitu kan. Tapi karena ini memang relate dan kenyataannya memang terjadi, dan memang ada pendapat-pendapat yang berbeda, jadi saya diskusi juga sama saudara gimana nih baiknya gitu kan supaya tidak terjadi. Karena dari lihat komen-komennya juga kan, wah seru banget gitu ya, komen-komen di media sosial luar biasa mengenai ahli kitab ini gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan karena ini relate ya bisa diterima, dan saya sih berharap ini kita bisa jadikan pelajaran di film ini, dan mudah-mudahan bisa booming gitu aja. Terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan adiknya Fafat, silakan yang dilematis banget kayak di karakter ini ya. Iya kan, namanya juga remaja. Iya. Selamat sore semuanya. Aku pertama kali dapat film ini itu senang karena bisa main. Aku di sini kan paling muda kedua setelah Humaira. Jadi ngelihat kakak-kakak senior ini, kakak-kakak senior ini ternyata belajar dari mereka juga. Terus aku sangat amat appreciate
off cam itu suasana kita sangat kekeluarga. Ini kan drama keluarga, ternyata kebawa juga off cam gitu. Jadi aku merasa sangat di welcome dengan cast yang lain. Tapi satu yang aku highlight dari film ini, dari aku pribadi, bukan berat atau enggaknya scene aku sendiri, tapi aku nonton Humaira, bagus banget mainnya. Kadang-kadang kita suka lihat ini jam terbang yang akan membentuk seseorang atau seorang aktor dan sebagainya. Tapi lihat Humaira ini kayak bisa membelokkan stigma itu dari pandangan aku. Good job, Hum. Thank you so much. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Yohana, Tante Yohana. Ya, Silakan. Iya dong, saya. iya dong. Selamat sore teman-teman semua. Sore. Terima kasih untuk kehadirannya. Kalau saya sebagai belum dong, baru ngomong. Kalau aku mendapatkan peran sebagai Oma ini sangat terkesan karena biasanya saya mendapat peran sebagai Opa ya. Jadi saya sangat terkesan dengan apa? Love you too, siapa itu? Takbir! Ya. Kesannya banyak ya, tentu sangat menyenangkan ketemu Hum. Aku punya cucu baru dan yang paling mendebarkan karena jadi istrinya Gilbert terima apa enggak mau jadi istrinya gue nggak tahu ya. Tapi yang pasti kalau gue bilang sama dia dulu gue ngefans sama dia waktu gue kecil ya kan. Percayalah kasihku gitu kan ya kata dalam dunia ini yo semua diriku yaudah gitu. Terima kasih sudah pada joget gitu kan. Terima kasih ya Kak untuk semuanya, bye. Silakan suamiku nih itu kan jawabannya ya. Lanjut. Ya. Sebelum Mas Gilbert kita mau panggil nih, sudah ada Rudiati sebagai Karissa temannya Maria. Oh, iya. Hai. Silakan. Mas Gilbert, fokus boleh, silakan yuk lanjut boleh. Mas Gilbert yuk. Ya, makasih banyak. Halo semuanya, makasih udah hadir di sini sore hari ini. Ini suatu kebanggaan buat saya bisa terlibat di film ini karena semuanya luar biasa dan ya ginilah punya. Ini pengalaman pertama saya jadi opa. Karakter film pertama saya jadi opa. Mesti jadi Oma, lu mau ngikutin gue? Lu mau ngikutin kata-kata gue lo? Aduh, itu aja. Aku itu aja sih. Udah. Terus kita panggilannya Han. Jangan Oh, lupa ya. Ini dia kan hantu. Parah. Ya udah, makasih banyak. Enjoy the movie. Thank you. Ya, sebelum kita mungkin kita ke Runi dulu mungkin boleh. Oh, Runi, iya. hai, apa kabar? Ya, terima kasih Halo, sudah halo. hadir. Oke, kita langsung pertanyaan boleh ya? Siap. Karena waktu juga nih ya. Oke. Pengalaman sampai sebagai sahabat dari Maria, ya kan? Tadi aku juga ngeliatnya kayak perkataan, aduh aku bimbang ini gimana ya gitu. Ada konflik juga ternyata ya di peran ini ya, silakan. Ya betul, terima kasih banget pertanyaannya. Senang banget bisa memerankan Karissa yang juga mendukung ceritanya Iya dan Fafat. Dan yang paling seru sebenarnya di syuting ini lihat ya orangnya selama ini ya rame banget. Jadi keluar dari syuting ini bisa dapat teman-teman baru. Senang banget bisa berproses dan menjalankannya dari hati. Untuk peran Karissa sendiri sebenarnya senang karena Karissa bisa memberikan sudut pandang yang bisa menetralkan perasaannya Iya gitu ya. Karena Iya sebagai sahabat, dia udah benar-benar menjalani banyak sekali yang terjadi di hidup dia di sepanjang film ini. Dan semoga peran Karissa itu juga bisa memberikan support system lah ya, menjadi support system untuk Iya gitu sih. Tapi seru banget syutingnya, happy banget, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih, wow. Kita boleh langsungnya ke Giorgio Abraham nih. Nah nih ya, oke. Ini bisa dibilangkan ya, mungkin tadi oke, kameranya kayak senyum baik ya. Ya, sekarang ya love you, terima kasih. Ya, oke. Oke, Gio, ini kan bisa dibilangkan satu buah peran yang mungkin spesial banget ya. Iya kan? Oke, kira-kira kenapa sih mau ngambil peran ini ya? Dan juga karakter ini berbeda dengan peran sebelumnya nih. Gimana cara untuk mengupkan gitu loh karakter ini di diri kamu? Oke, sebelum itu mungkin aku mau ngucapin terima kasih teman-teman yang udah hadir. Thank you so much. Semoga suka dengan filmnya
Dan thank you untuk Maxima dan semua yang terlibat. Masih dikasih kesempatan untuk aku bisa memerankan sebuah karakter yang menurut saya sangat unik. Karakter yang bisa memberikan tato atau bekas ya di film ini, meskipun porsinya tidak full. Tapi aku sangat bersyukur. Dan kenapa aku mengambil peran ini, itu dia. Karena berbeda. Karena memang lately ada project-project aku yang memang tidak seperti ini. Dan ketika tawaran ini masuk, aku melihat, aduh jangan panggil Mama Kafir. Aku tanya dulu, lawan main aku siapa? Karena aku menjadi, setelah baca sinopsis, keluarga, drama keluarga. Michelle. Aku ngikutin, gitu. Karena kebetulan Michelle, kita sudah berteman sudah cukup lama. Tapi nggak pernah dapet kesempatan untuk syuting bareng. Oke, gimana ya kalau syuting sama Michelle? Asik nggak ya? Tapi ternyata it turns out it's really good. I'm really happy kerja bareng sama Michelle. And ya itu dia, mungkin karena lebih ceritanya ya relate banget sama banyak sekali orang-orang, termasuk kehidupan saya juga. Jadi ini saya bisa merecall memories yang ada dalam hidup saya untuk saya bisa terapkan untuk menghidupkan karakter Fafat di film ini, Jangan Panggil Mama Kafir. And seperti banyak orang bilang, highlight yang terbaik buat aku tuh melihat chemistry dari seorang ibu dan anak ya, yang dimainkan Michelle dan juga Humaira. Karena meskipun kita nggak satu frame, tapi I'm really happy karena saya melihat di lokasi syuting seberapa niatnya dia dalam bekerja di usia yang masih, kamu umur berapa? Umur berapa sih? 5. Aku dulu 5 tahun masih main-main. Dia umur 5 tahun semangat buat kerja. Dia tidak ngantuk, ya ngantuk, cuman maksudnya malam hari di saat gue kayak, aduh ini bro jam berapa bro, nanya asisten gitu, kita nggak balik-balik nih. Terus ngeliat dia tuh kayak lagi gila, jadi malu karena dia punya keinginan luar biasa. So I'm really proud of Humaira sama didikan dari ibunya, orang tua. So yeah, I think this project is it's for you. Ini luar biasa. Keren banget, tapi bang beneran loh, keren banget loh. Sumpah karakternya hidup sekali, luar biasa ya. Oke, kita ke Michelle Judith mungkin boleh? Silakan Michelle. Oke. Sebelum aku tanya, terima kasih buat acting yang begitu keren. Kamu Kristen banget di situ beneran. Tapi keren loh beneran ya. Aku ngefans beneran deh. I'm so proud of you, luar biasa sekali, luar biasa. Oke, ini pertanyaan juga pastinya ya. Jadi aku boleh spill sedikit gak sih? Jadi katanya nih teman-teman ya, Michelle ini melakukan satu buah kayak ngedalamin perannya itu bener-bener totalitas banget ya. Sampai kurang lebih 1,5 bulan ya kamu ya untuk mempelajari bagaimana itu ya untuk karakter menjadi seorang Kristiani begitu ya. Iya, sempat ke gereja juga beberapa kali. Tepuk tangan dong, luar biasa loh. Ini satu buat total profesional ya. Oke, nih apa sih yang bikin kamu tuh kayaknya memiliki emosi yang cukup luar biasa banget gitu ya. Untuk dalamin perannya tuh kayak apa sih kira-kira? Sampai tadi kamu sampai ke gereja apa segala gitu, gimana kira-kira? Pertanyaannya menarik sekali, terima kasih. Aku mau bilang buat teman-teman yang hari ini udah hadir dan ramai banget, biasanya nggak ramai ya. Ini happy banget, thank you buat teman-teman wartawan dan makasih banyak untuk bapak-bapak produserku yang aku pikir film ini pasti membutuhkan pertimbangan yang sangat luar biasa untuk pilih karakter utamanya dan ini juga salah satu film besar juga di sepanjang karir aku. Aku beruntung dan bersyukur sekali ditawari proyek ini yang dimana sebenarnya aku harus kerja di judul yang lain, tapi aku pikir setelah momen aku membaca skenario ini, seperempat skenario ini, aku rasa skenario ini dibuat untuk aku. Aku nggak tahu kenapa ada beberapa scene yang aku udah mengalami ini di tahun berapa sih? Jangan aja. Saksi hidupnya maksudnya. Di tahun 2019. Adegan-adegan yang ditulis di skenarionya aku udah lewatin secara real time sebagai seorang remaja seumuran Maria yang sangat percaya akan cinta dan semua keindahan dan magicnya
belum seperti aku yang sekarang ya. Aku rasa ini skenarionya apa dibuat untuk aku, apa yang selama ini kalau kita press conference itu orang-orang bilang ya skenario memilih pemainnya. Apakah ini benar? Aku ngerasain langsung. Kok beberapa dialog ini aku disebutin aku sebagai Michelle gitu. Aku langsung kayak bilang ke manajerku, aku mau banget tolongin aku untuk dapetin ini jadi project aku dan aku berjodoh. Film ini jadi milik aku sayang banget sama project ini gitu sih. Aku happy banget. Luar biasa dia. Oke, satu lagi boleh buat Michelle boleh ya. Oke. Proses syuting pastinya benar-benar memainkan emosi banget ya. Ada tantangan nggak sih kira-kira di proses film ini, mungkin di saat lagi di lokasi gitu loh, untuk mendalami perannya, karena kan saya bilang kan penuh dengan air mata. Ada nggak tantangan tersendiri kira-kira? Untuk tantangannya sendiri, menurutku ini kayak task baru, challenge baru. Tantangannya mungkin menurutku lebih ke arah Pak Yongka tuh ngobrol langsung ke aku waktu itu. Mungkin Bapak udah lupa, tapi Bapak bilang, Michelle, aku butuh banget kamu jadi seorang ibu yang benar-benar ibu. Aku rasa itu adalah quotes yang sangat berat yang akan aku pikul sepanjang aku proses reading dan shooting. Yang dimana aku sendiri belum pernah berpikir sama sekali dan picturing myself as a mother. Jadi kayak aku berpikir aku mau nikah kayak gini aja, aku nggak pernah berpikir. Aku bener-bener kayak how to live my life well gitu. Terus tiba-tiba kayak bagaimana menjadi ibu yang jadi ibu itu berat. Aku harus mulai dari proses bagaimana aku jatuh cinta dulu, sehingga aku bisa melahirkan cinta tersebut, sehingga aku bisa menuangkan rasa kasih sayang itu ke orang yang adalah anak aku sendiri gitu. Di situ challenge baru yang aku belum pernah dapetin sepanjang karir aku, yang organik sekali. Aku lahirkan lagi, aku tuangkan rasa baru lagi, yang aku rasa aku jadi seorang ibu mungkin belum tentu seperti Maria, tapi ternyata aku tahu lewat film ini kita itu tidak akan pernah siap kalau kita ditanya kapan siap menjadi ibu. Tapi ternyata seorang perempuan itu memang sudah didesain untuk menjadi seorang ibu. Jadi pas kita langsung eksekusi, tiba-tiba rasa itu keluar, tiba-tiba aku bahkan mungkin boleh tukar nyawa aku untuk anakku gitu. Yang penting anakku makan, yang penting dia hidup, yang penting dia sehat. Aku nggak apa-apa. Langsung kayak gitu. Jadi menurutku ini adalah bentuk tantangan yang menjadi bekal aku untuk tumbuh lagi ke depannya, dan aku rasa aku siap jadi seorang ibu. Kayaknya aku siap nikah kapan aja. Wow. Pertama, naluri basic seorang perempuan. Yang kedua kayaknya clue ya. Siap nikah kapan aja ya. Iya, mungkin lewat film ini ya. Ada yang nonton kayak ini ibu dari anakku. Iya. Luar biasa. Thank you, tepuk tangan dong ya. Oke. Ini salah satu peran juga yang benar-benar mencuri perhatian aku banget ya. Gimana jujur ya, pas lagi di sesi persidangan ketika dia menyampaikan kata-kata ini, aku duar beneran deh, nangis berjemaah aku tiba-tiba. Humaira sayang, apa kabar? Pakai mic 500 jutanya sayang? Sama-sama, kamu cantik banget. Aku mau bilang terima kasih loh, acting kamu luar biasa banget loh. Tepuk tangan dong. Kita harus fair loh, beneran loh. Ini anak bisa dibilang tuh masih baby ya kita bilang ya, masih kecil, tapi kita lihat tuh natural sekali, dan juga setiap dialognya juga benar-benar enak banget diucapinnya ya. Humaira sayang, boleh tanya nggak kira-kira kamu gimana nih? Perasaan kamu diajak main film yang keren banget dan juga acting kamu tuh bagus banget. Gimana nih? Seneng nggak kira-kira? Makasih pertanyaan kakak. Sama-sama ya. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Maya seneng banget bisa syuting. Luar biasa, itu jawaban yang natural. Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan nggak? Tepuk tangan. Ya, kira-kira gimana? Seneng nggak ketemu dengan mama dan juga papa di situ? Kira-kira bareng-bareng gitu. Seneng nggak kira-kira? Seneng, jawab ayo. Happy banget. Happy, jawabannya happy. Banyak. Sama oma sayang nggak? Oh iya, sama oma sayang nggak? Sayang banget sama oma dan sama mama. Sama papa nggak? Sama papa sayang nggak? Sayang. Sayang.
Sama itu real. Bener. Sama sahabatnya Mama sayang nggak yang dengan kamu, temen-temenin gitu? Sayang banget. Iya, ampun. Sama ibu guru sayang nggak? Lama nih kita nih dengan semua sayang semuanya. Coba sayang nggak sama ibu guru sayang? Sayang ya? Sayang, Sama opa bener-bener. pengacara? Iya bener, nambah lagi bener. Ya. Sama pengacara? Please jujur, aku mohon banget bantu aku. Aku mohon banget Umaira. Lihat papa lu Pak ya. Sayang nggak? Enggak. Itu sepertinya sangat jujur. Berarti Anda memerankan karakter dengan luar biasa. Hebat. Tepuk tangan dong. Ya jujur sekali, luar biasa ya. Luar biasa baik. Umaira sayang. Ya terima kasih banyak ya. Tetap berkarya ya. Oke, tetap sweet ya. Makasih semuanya. Makasih juga. Aduh, senang luar biasa. Tepuk tangan dong semua dong yang sedang di sini memberikan statement yang luar biasa. Baik, kalau gitu nanti kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk one on one ya di Wall of Fame kita. Kita mungkin boleh bangkit berdiri semuanya. Yuk, kita mungkin boleh foto sama-sama. Teman-teman media juga mungkin silakan boleh mengambil posisi ya untuk bisa lebih merapat lagi, mungkin boleh. Tim mungkin boleh diarahkan, silakan untuk mendapatkan posisi yang enak ya. Oke, sekali lagi untuk semuanya rekan-rekan media, pastinya film ini merupakan film yang spesial banget ya. Dia akan hadir pada tanggal 16 Oktober 2025 ya. Dengan judul Jangan Panggil Mama Kafir. Satu buah judul yang eye-catchy banget, yang bisa dibilang tuh jarang ada gitu. Dan juga ternyata dari balik judul ini terdapat satu buah cerita yang pastinya benar-benar tadi kita bisa sama-sama yang berkualitas banget, karakter yang luar biasa setiap pemerannya, dan juga kerjasama yang luar biasa dari semua vendor produksi, dan juga yang hebat sekali dengan begitu smooth sekali. Dan sekali pastinya film ini merupakan film dimana Maksima sudah masuk ke usia yang ke-21 tahun. Tepuk tangan dong ya. Dan juga ini merupakan film yang ke-60. Wow. Biasa ya. Baik, kita akan coba kita mandi ya, baik ya. Kita yang sebelah kanan dulu, mungkin boleh kanan. Ya, kanan. Sini deh. Kanan kiri. Sini kiri. Maaf. Karena aku masih sayang banget sama Umaira. Kanan kiri boleh, silakan. Bisa aja MC-nya mengangkat isu berlalu. Ya, oke, kiri. Ya, smile. Sudah. Aman kiri. Aman. Baik, kita boleh ke tengah, boleh tengah. Tengah. Nanti yang di atas kita akan matanya ke atas ya. Kita coba flat dulu ya. Tengah. Ya, yang atas boleh, tengah atas. Iya. Tengah atas. Tengah atas, oh tengah atas. Iya, tengah atas. Ke atas tuh. Oke, sudah. Kita ke kanan boleh. Kanan, Bu TJ, kanan Bu TJ.